Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Jangan bosan-bosan ya dengerin kisah dari Tauco Lama. Ya, cerita Aka tentang Fiona dan yang lain-lain ya. Oke, yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dan mengheningkan cipta untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ya. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Kenapa nak? Kamu seperti sedih, kata Om Hadi. Om, ini bukan tentang calon istri Om. Kurasa Tante Sinta orang yang baik dan pas buat Om. Tapi ini tentang Fiona. Kenapa Fiona sedang sakit serius? Aku tadi beritahu, kataku. Om ceritakan nanti. Ayo kembali lagi ke dalam. Fiona mengkhawatirkanmu. Aku kembali ke ruangan dan kembali ngobrol. Tapi mata ini terus menatap wajahnya. Kenapa Fiona dan Om Hadi merahasiakan ini dariku? Benar kata Om Hadi. Aku gak boleh merusak suasana. Apalagi kini Fiona mulai akrab dengan Tante Sinta. Aku hanya ikut bicara sedikit. Aku lebih banyak memandang, coba mengetahui apa yang dirasakan Fiona. Karena sudah malam, kami hentikan obrolan kami. Om Hadi, Tante Sinta, dan Fiona pulang naik mobil Om Hadi. Aku cek HP yang tadi ku silent. Banyak BBM masuk. Joko, Opik. Ku telepon Joko. Ono opo mas? Ngeping wae. Kangen ya karo aku, kataku bercanda. Kampret, gue bukan maho. Cepet ke kosan. Cepet ke kosan gue. Pokoknya gaswat, kata Joko. Gawat apaan sih? Udah pokoknya cepet sini, kata Joko. Aku tancap gas motorku ke kosan Joko. Sampai sana, aku heran. Banyak orang berkumpul di depan kosan Joko. Wits, Aka rapi, ganteng abis. Wits, Aka rapi nih, ganteng, abis kencan ya, kata Intan yang ada di luar. Masa sih ganteng? Tapi kok kamu gak naksir? Candaku. Enggak ah, ntar dicakar Fiona sama Iren. Joko nge-BBM aku ada apa sih? Itu banyak yang kesurupan di kosan Joko. Kenapa gak nyari orang pinter atau paranormal, malah nge-BBM aku? Tuh, di dalam udah ada ustadz sama orang. Katanya bisa, tapi yang kesurupan gak sembuh-sembuh. Padahal dari sore. Emang yang kesurupan siapa aja? Erni, Iren, dia, sama Dadan. Dia yang ngekos sebelah kamar Joko. Itu tadi sore lagi pada ngobrol sama dia. Tiba-tiba pada kesurupan, dimulai dari dia, kata Intan. Kamu ikut ngobrol juga tapi gak kesurupan. Kesurupan dulu Gi. Nanti aku panggilin cowok ganteng buat nyembuhin. Ih malah bercanda. Tapi mau dong dikenalin sama cowok ganteng, kata Intan. Ih jomblo genit. Yang udah sadar siapa aja, kataku. Aka jahat bilang aku jomblo genit. Tapi emang aki banget sih. Oh ya, yang sembuh baru Dadan. Tuh, lagi pada diobatin di ruang tamu, kata Intan. Kosan Joko ada ruang tamu khusus untuk tamu penghuni kos. Aku mendekati ruang tamu sambil permisi sama orang-orang di luar kosan. Di luar ruang tamu, aku bertemu Dadan dan Joko. Gimana nih? Dari tadi di BBM gak dibaca. Lagi ketemu sama calon mertua, jadi HP di silent. Dadan, tadi kamu kesurupan enak gak sih? Cerita dong, kataku. Aku gak inget, tahu-tahu gelap, kata Dadan. Aduh Aka malah bercanda, ini lagi malah dijawab. Tolongin pacar gue Kak. Soal tolong gampang, tapi ada syaratnya. Ya elah pakai syarat-syaratan segala. Syaratnya apa? Kopi pahit sama rokok kretek. Syaratnya kamu harus ngakuin Aka lebih ganteng dari Joko. Uang gemblung, masih aja bercanda. Udah apa maumu? Gue turutin. Yes, kataku sambil masuk ke ruang tamu. Aku lihat Erni, Iren,
Dan dia menangis meronta tak jelas dipegangi beberapa ibu-ibu. Seorang berpakaian ulama sedang membaca doa. Aku buka rasa dan mata batinku. Aku rasa seksama apa yang mengganggu mereka bertiga. Kulihat ada 3 makhluk seperti lelaki berambut panjang. Kutanya apa mau mereka. Sosok itu mereka memang ingin mengganggu. Aku minta baik-baik mereka pergi, atau bila tidak, akan kuusir. Mereka malah tertawa. Mereka malah mengikuti bacaan yang dibaca orang yang mengobati. Aku mengumpulkan tenaga dalam buat perlindungan. Bila terpaksa harus mengusir mereka. Salah satu dari mereka mau keluar dengan syarat minta dicarikan tempat. Aku setuju, akan mencarikan mereka tempat baru. Akhirnya, ketiganya sadar. Ibu-ibu yang hadir memberi Iren, Ernie, dan dia minum air putih. Akhirnya, ibu-ibu dan mengobati pulang ke rumah masing-masing. Dan orang-orang yang tadi berkumpul mulai bubar. Kan, udah beres kan? Aku pulang dulu ya, kataku. Intan, Iren, temenin aku di kosanku ya, kata Ernie. Iya, daripada pulang ke kosan kamu Intan, udah malam, paling gerbangnya udah dikunci, kataku. Iya ya, aku tidur di kosan Ernie aja, kata Intan. Ih Aka, itu makhluknya masih ada, kata Iren memelukku ketakutan. Duh, anget-anget empuk, apa daya ya, gak seharusnya kubiarkan walau setan menggoda memeluk balik dengan erat. Iren malu dilihat orang, kataku. Dan Iren melepaskan pelukannya. Gak usah takut, makhluk itu mau dipindahkan, kataku. Makhluk apaan sih? Kata Joko. Makhluk yang masuk ke badan mereka. Joko, sini, minyak wangi kamu itu tuh yang bikin mereka ada di sini. Joko mengambil minyak wanginya dan memberikan kepadaku. Aku buang dulu nih. Aku pulang naik motor. Tak lupa memetik beberapa bunga di halaman kos Joko. Di pertengahan jalan, aku melewati sungai kecil. Kulemparkan bunga yang kupetik tadi. Aku bilang pada 3 makhluk itu agar mengikuti bunga itu. Keren ya caranya ya. Oh, hampir lupa. Kubuang minyak wangi Joko yang baunya aneh bikin pusing. Apalagi bila dalam kelas. Paling Joko marah. Kalau tahu minyak wanginya aku buang. Bukan karena mengundang hantu sih, tapi gara-gara baunya yang aneh. Terdengar suara pintu kamarku diketuk. Aka, bangun, udah siang, kata Taida. Bentar lagi asik mimpi nih. Alah, cuma mimpi nih, ntar lagi dilanjut. Pause dulu mimpinya. Emang bisa gitu teh, di pause dulu. Malah bahas mimpi. Tuh, ada cewek nyariin kamu, pacarnya ya. Bohong. Mana asa cewek nyariin aku, paling tukang kredit. Ye, gak percaya. Udah, kasihan tuh, temenin ceweknya tuh. Teteh sama ibu mau belanja. Dengan rasa malas, aku beranjak ke depan. Aku kaget. Kukucek mata ini. Aku gak percaya. Ternyata Fiona duduk manis di ruang tamu. Tuh kan, dibilangin gak percaya. Neng cantik, teteh tinggal dulu, kata Teh Ida kemudian pergi sama ibu. Ih Aka, jam segini baru bangun. Jorok, cuci muka dulu Gi. Aku udah mandi, udah gosok gigi, terus sholat subuh. Ketiduran. Alasan aja. Bener, pulang dari restoran, aku ke kosan Joko dulu. Sampai rumah jam 1, jadi ngantuk. Iya, ke kosan Joko terus peluk-pelukan sama Iren kan? Kok Fiona tahu ya? Kata siapa? Aku tahu. Ternyata kakak gak setia. Aku gak ada apa-apa sama Iren sayang, swear. Mau ada apa-apa juga gak apa-apa. Kok gitu sih? Enggak lah. Kan aku ada cuma untuk kamu. Bohong. Buktinya malam-malam itu malah peluk-pelukan sama Iren. Bener gak ada peluk-pelukan. Yang bener Iren meluk aku. Terus aku bilang, jangan meluk, aku malu sama orang. Kalau gak ada orang pasti diterusin tuh. Enggak lah sayang, aku maunya kamu yang peluk aku. Aku heran ya, kok Fiona bisa tahu Iren peluk aku semalam. Bohong jujur.
Aka, saat ini aku lagi sakit. Aku ada tumor. Mungkin setelah ini kamu akan ninggalin aku, kata Fiona. Aku terpaku dengan penyakit Iren. Aku rela kakak kembali ke Iren. Aku cuma cewek penyakitan. Aku mah apa tuh? Kata Fiona sekarang mulai nangis. Fiona sayang, aku gak ada sedetik pun pikiran meninggalkanmu. Aku malah heran. Kenapa kamu tak jujur cerita penyakit kamu? Bila kamu cerita lebih awal, aku kan selalu ada di sisimu. Kakak juga gak jujur ke Fiona. Gak jujur di mana sayang? Kakak gak cerita kakak pinjam uang Denny buat bayar kuliah. Uang tabungan kakak malah dipakai jaminan waktu Iren sakit, kata Fiona sambil terisak. Ya kan waktu itu gak ada keluarganya. Kalau gak ada yang jamin gak dirawat. Terus janji mamanya Iren mau dibalikin, walau sampai sekarang belum. Aku gak mau cerita ke kamu tuh, aku gak mau nanti disangka morotin kamu. Aku mau buktiin ke papa kamu, aku sayang kamu, bukan karena harta papa kamu. Padahal cerita aja, lagian aku gak mau ngasih utang ke kamu kalau gara-gara Iren. Iya maaf, aku salah. Aku janji, aku berusaha jadi orang yang kamu mau, kataku. Lalu aku meminum teh manis di meja. Kakak jahat, itu kan teh manis buat aku, dibikini Teh Ida, punya tamu juga diembat, kata Fiona. Nangisnya makin kenceng. Teh Ida dan ibu datang pulang belanja. Aka, kamu apain anak orang sampai nangis? Kata Teh Ida lihat Fiona nangis. Iya Aka, jangan gitu sama perempuan, kata ibu lalu duduk di samping Fiona, membelai rambut Fiona. Cerita nak kenapa? Kalau anak ibu salah, nanti ibu tegur, kata ibu. Fiona masih terisak. Aka, jangan gitu, jaga perasaan perempuan. Teteh dan ibu juga perempuan. Coba bagaimana perasaan kamu kalau teteh sama ibu disakitin orang? Waduh, kok aku jadi tersangka gini ya? Tapi jujur sih, aku bahagia melihat ibu menyayangi Fiona. Belai tangan ibu ke rambut Fiona seperti ibu membelai kepala aku. Gini bu, teteh, papa aku kan ingin mastiin hubungan aku sama Aka. Papa ingin Aka bawa orang tuanya ke papa, ngobrolin hubungan Fiona sama Aka, kata Fiona sambil mengelap air matanya. Oh, kirain kenapa? Aka, kenapa gak bilang sama ibu? Kan nanti ibu bisa ajak paman kamu menemui orang tua Fiona. Wajar, orang tua perempuan khawatir hubungan anaknya, kata ibu. Iya Aka, kenapa gak bilang? Nanti teteh sama Mas Indra dan ibu datang ke orang tua Fiona, kata Teh Ida. Belum bilang kan Teh Ida mau nikah bulan depan ya, biar teteh dulu, kataku. Sejujurnya, kok jadi rubah pembicaraannya? Apa Fiona lagi ngerjain aku ya? Soalnya sekilas Fiona tersenyum. Gak apa-apa, kakakmu nikah, kamu tunangan dulu, kata ibu. Nah, papa juga ingin begitu, minimal ada pengikat, kata Fiona. Tapi nak Fiona, tahu kan Aka itu anak siapa? Ibu orang gak punya. Bahkan Aka kuliah yang ngebiayain sendiri. Terus mau nerima Aka apa adanya. Aka emang ada kerja, tapi hasilnya pas-pasan, kata ibu. Hore, perkataan ibu pas banget. Iya bu, Fiona nerima Aka padanya, kecuali Aka masih suka godain cewek lain, kata Fiona. Aka udah dapet pacar cantik, masih aja godain cewek lain. Neng Fiona, bilang aja sama teteh, biar teteh cewek Aka nanti. Malu teteh punya adik gak bener, kata Teh Ida. Ah teh, bagian itu jangan dipercaya. Enggak lah, gak akan lirik yang lain kecuali Fiona. Lirik cowok lain ya. Kecuali Fiona tuh, lirik cowok lain. Ya aku ikutan, kataku. Ya udah, ibu tinggal dulu ke dalam, kata ibu. Neng, nanti pas nikahan teteh, mau kan kamu jadi pagar ayu, kata teteh. Iya teh mau, kata Fiona. Teh Ida ngobrol akrab dengan Fiona. Aku bahagia, keluargaku menerima Fiona dengan baik. Mereka berdua malah ngobrol akrab. Aku dicuekin, tidur lagi aja ah, mumpung masih ngantuk. Aka malah tidur, ini pacarnya diantepin, kata Teh Ida. Abis pada asik ngobrol sih, aku dicuekin. Ya udah, teteh ke dalam dulu sana deh,
pada jalan-jalan, mumpung hari libur, kata Teh Ida. Minta dong duitnya buat jalan-jalan, kataku. Ih dasar nih 200.000 cukup gak? Cukup gak cukup harus cukup ya. Makasih kakakku yang paling baik. Aku segera ganti baju, siap-siap pergi. Aku pamit sama ibu dan Teh Ida. Aku dan Fiona pergi naik mobil Fiona. Kali ini aku yang nyetir. Hasil latihan belajar nyetir mobil dengan Denny. Non, kenapa? Tadi bilangnya papa minta orang tuaku menemui papa kamu. Bukannya cerita kamu sakit. Malam pulang dari restoran, papa bilang, kamu udah tahu aku sakit. Papa ingin kita tunangan atau lebih baik menikah sebelum papa menikah sama tante Cinta. Papa ingin kamu menemani aku operasi di Singapura, kata Fiona. Aku sih terserah kamu dan ibu. Terus kamu tahu Iren meluk aku dari mana? Kataku. Dari Intan. Malam aku bebeman sama Intan. Aku salut sama Intan. Dia jujur bilang ke aku kalau Intan naksir kakak, tapi Intan ngerasa kalau kakak cocok sama aku. Intan dukung aku bunga sama kakak. Intan jadi mata-mata aku ngawasin kakak. Intan juga laporan beberapa kali Iren deketin kakak lagi, tapi kakak nolak, kata Fiona. Waduh, selama ini aku diawasin. Iya, kalau enggak cowok suka nakal kalau nggak diawasi. Ya enggak lah, sekarang kita mau kemana? Yang jauh-jauh, kamu kan lagi sakit. Ke rumah aku aja ya, aku ada beberapa DVD baru, kita nonton sambil ngemil, kata Fiona. Malu ntar ada papa. Emang malu kenapa? Ayo, mau ngapain? Mau dipeluk kamu? Ya ntar aku peluk, mumpung papa lagi keluar kota. Asik. Tapi gak boleh lebih ya dari pelukannya. Ya kecewa deh. Makanya cepet nikahin aku, biar dikasih lebih, kata Fiona. Hatiku terasa begitu bahagia hari ini. Hari itu, aku mengantar Fiona dan Om Hadi ke salah satu rumah sakit ternama. Hari itu, Fiona menjalani CT scan dan MRI, istilah yang asing bagiku. Aku berdoa, semoga tidak parah penyakit Fiona. Aku bersyukur, selama ini, aku gak pernah sakit yang aneh-aneh. Paling batuk, pilek, sama masuk angin. Setelah menunggu hasil pemeriksaan, akhirnya diketahui penyakit yang diderita Fiona, tumor otak jinak. Setelah konsultasi dengan dokter, pengobatan yang diambil operasi dengan radioaktif menggunakan gamma knife, istilah asing lagi bagiku. Dan hebatnya, Indonesia adalah negara yang pertama punya alat itu di Asia Tenggara. Rencana pengobatan dilakukan minggu depan, soalnya Fiona ingin hadir dulu di pernikahan Teh Ida yang dilakukan 2 hari lagi, dan Fiona ingin terlebih dahulu diresmikan hubungan kami. Singkat cerita, Fiona menghadiri pernikahan Teh Ida dan kuperkenalkan pada keluarga besarku, dan kulihat Fiona bisa menempatkan diri sehingga keluargaku sangat respek sama Fiona. Fiona tampak cantik berbaju kebaya. Paling beda sendiri secara kulitnya paling putih di antara kami semua. Aku juga mengenalkan Fiona sama keluarga Mas Indra. Semula Fiona menjadi penerima tamu, tapi aku minta dia duduk di sampingku, menemaniku, karena kulihat dia agak pucat dan seperti agak lemas. Dan yang terutama, aku kesel lihat beberapa tamu menggoda Fiona. Sepertinya anak buah Mas Indra. Kakak, Teh Ida kayak bahagia banget tuh. Aku juga mau seperti itu. Iya, tapi aku ingin kamu sehat dulu, biar pas beres nikah malam pertamanya lancar. Kataku sambil tertawa. Pikirannya ngeres, kata Fiona sambil mencubitku. Sakit, tapi cubit lagi juga gak apa-apa, kataku. Pak Rudi dan Tante Farah hadir dalam pernikahan Teh Ida. Aku mengenalkan Fiona pada mereka. Pak Rudi dan Tante Farah menanyakan kabarku dan kenapa aku jarang ke rumahnya. Om Hadi datang dengan Tante Cinta dan berkenalan dengan keluarga besarku. Denny, Indri, Ahmad, Lia hadir juga
Bahkan teman-teman kuliahku hadir, kecuali Iren. Aku nggak tahu kenapa ya, biarlah. 2 hari setelah pernikahan Teh Ida, giliran keluargaku menemui Om Hadi. Kata ibuku biar cepat beres, dan mumpung pamanku belum pulang kampung, aku, ibu, Teh Ida, Mas Indra, dan pamanku pergi ke rumah Fiona. Sampai di rumah Fiona, pintu gerbang dibuka Bi Surti dan mobil yang kami tumpangi masuk ke halaman. Kami pun turun dari mobil. "Aka, nggak salah rumah nih. Ini rumah mewah gede banget," kata Teh Ida. "Ibu malu mau masuknya. Bawaan kita ala kadarnya," kata ibuku. "Udah masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim," kataku. Kami masuk dan disambut Om Hadi dan Tante Shinta. Di dalam terjadilah obrolan para orang tua. Intinya, ibu dan Om Hadi setuju hubungan kami dan serius membahas kelanjutan hubungan kami. Ibu juga menjelaskan keadaan keluargaku. Om Hadi juga menceritakan dulu ketika menikah dengan mamanya Fiona masih orang biasa. Menurut Om Hadi adalah niat baik. Om Hadi meminta kami bertunangan dulu. Ibuku setuju dan hari itu juga aku dan Fiona bertunangan. Padahal aku belum punya cincin tunangan loh. Tapi ternyata Om Hadi dan Fiona sudah mempersiapkan semuanya. Cincin tunangan sudah dipersiapkan. Dan sepertinya Fiona tahu kalau aku nggak boleh pakai perhiasan emas. Cincin untukku bukan dari emas dan terukir dengan indah nama Fiona. Kata Om Hadi, beliau merasa tenang. Kami sudah bertunangan. Masalah pernikahan biar nanti aja sesuai keinginan Fiona dan aku. Lalu aku sekeluarga diajak mencicipi makanan. Lalu kami makan bersama. Setelah selesai makan, aku dan keluargaku pamit pulang. "Kak, kamu pakai jurus apa sih? Sampai punya pacar anak orang kaya?" kata Teh Ida. "Ah, nggak tahu, udah jodoh kali. Kan kenalnya juga gara-gara ditabrak sama Fiona." "Tapi nggak hamil duluan kan?" kata Teh Ida. "Enggak lah, kalau hamil pasti udah disuruh nikahin," kata Teh Ida. "Kamu harus jaga sikap ya, dan tinggal laku. Jangan bikin malu ibu," kata ibuku. "Iya bu. Nanti kalau mau nikah kasih tahu semua keluarga biar kita semua bisa bantu, minimal nggak bikin malu. Apalagi calon mertuamu orang kaya," kata pamanku. "Iya, kita urunan, walau sedikit-sedikit bisa jadi banyak," kata Mas Indra. Ibu juga tadi malu, gak bawa apa-apa, gak persiapan mau tunangan, malah jadi tunangan. "Akang gak bilang sih," kata ibu. "Aku juga gak tahu bu." Aku ganti DP BBM ku dengan foto aku dan Fiona sedang menunjukkan cincin foto tunangan. Dan tak lama banyak BBM masuk dari teman-teman mengucapkan selamat. It's a beautiful day. Setelah teman-teman mendengar atau menyimak dari kisah ini, gimana komentar teman-teman? Ambil positif dan buang negatifnya ya. Oke, sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.